pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada hari ini.
Bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama menghayati firman-Nya. Oleh sebab itu mari kita datang terlebih dahulu pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga maha mulia. Mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau perkenankan kami bersama-sama bersekutu. Bersama-sama hendak menggumuli, merenungkan akan firman Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan itu kepada kami. Bersyukur atas kehidupan baru yang masih Engkau percayakan di dalam tubuh kami yang fana. Bersyukur Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Sehingga dengan demikian kami bukan hanya mendengar tetapi menyimpan dan coba untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengambil dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, perkenankan saya membaca ulang ayat yang pertama bagian kedua. Yesaya 43 ayat pertama bagian yang kedua. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, pernahkah ibu bapak saudara mengalami penipuan? Belum ya? Ya, saya sendiri berulang kali mengalami penipuan. Atau orang-orang terdekat saya mengalami penipuan. Penipuan itu dari mana? Dari berbagai pihak. Dulu pernah ibu ngebel saya kalau beliau mendapatkan sepeda motor dari produk tertentu. Sempat terkecoh, karena bagaimanapun juga saya diminta untuk menghubungi kantor yang ditunjuk dan itu berada di Jakarta. Hampir semua keluarga dilibatkan, terutama yang ada di Jakarta. Apakah memang benar hadiah yang hendak diberikan itu melalui produk tertentu?
Karena bagaimanapun juga kemasannya bagus. Pengumumannya itu ada di dalam kemasan, di dalam wadah produk itu. Artinya kami tidak mengira kalau memang itu sebuah penipuan. Bahkan dulu pernah seorang anggota jemaat kita GKJ Purbalingga juga sempat terkecoh oleh selebaran yang diberikan kepadanya yang berisi akan mendapatkan sebuah mobil dengan memberikan uang tertentu, sampai hampir-hampir kena tipu juga. Kalau tidak salah juga pernah koster kita yang terdahulu, Mas Sabto, sempat dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari kantor polisi, yang anaknya yang ada di Kudus konon kabarnya mengalami kecelakaan, menabrak seseorang itu meninggal dunia. Sehingga Mas Sabto dicari-cari. Saya sempat berhubungan dengan orang yang mengatasnamakan polisi itu. Saya sempat marah. Sempat juga dalam diri saya ketika PA lalu dihubungi telepon oleh seseorang yang mengaku masih saudara. Iya, bodohnya saya menyebut nama tertentu. Karena pemikiran saya yang ada di Semarang pada waktu itu saudara saya. Dan saya menyebut nama tertentu. Dan beliau mengiyakan. Lalu beliau menawarkan. Konon kabarnya ada lelangan mobil, kalau Innova harganya hanya sekian, kalau yang lain Avanza harganya sekian. Ternyata ditipu. Bahkan sempat juga dalam produk-produk tertentu melalui toko online. Saya sudah membayar dengan sejumlah uang tertentu dan itu bukan hanya satu kali. Yang sekali barangnya datang tetapi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang satu barangnya tidak datang sama sekali. Bahkan pernah dihubungi bahwa harga itu sebenarnya di luar ketentuan, lebih banyak, sehingga saya diminta untuk menambahkan uang tertentu supaya barang itu segera dikirimkan. Untungnya saya menyadari bahwa ini adalah tipuan. Tetapi toh uang itu hilang musnah. Bahkan yang terakhir kemarin, ibu sempat dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan diri Endah. Endah konon kabarnya menabrak seseorang sehingga seseorang itu meninggal. Dan Endah ditelepon, dalam telepon yang mengatasnamakan Endah ini gugup, meminta pertolongan kepada eyang putrinya, nangis-nangis. Sehingga ibu yang memiliki riwayat banyak sekali penyakit lalu menghubungi saya, apakah benar Endah sekarang ini dalam kondisi mengalami kecelakaan. Penipuan dalam kehidupan kita banyak sekali terjadi. Dan kadang-kala kita tidak menyadari penipuan-penipuan itu. Bahkan beberapa kali kita juga diingatkan melalui grup WA Info GKJ, bukankah ada aplikasi-aplikasi tertentu yang ketika kita buka itu akan membahayakan keuangan kita. Ketika keuangan kita itu yang ada di bank, tersimpan di bank dan terhubung dengan HP kita akan dikuras habis oleh sang penipu. Itu pun juga tidak kita sadari, karena bagaimanapun juga apa yang kita terima di HP kita itu wujudnya undangan manten misalnya. Kita diminta untuk membukanya dengan .apk, ada aplikasinya. Ada juga tilangan, yang terakhir itu tilangan. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sering kali kita berhadapan dengan penipu-penipu yang ulung, yang unggul. Bukan hanya dari pihak yang belum kita kenal, tetapi juga kadangkala kerabat kita, teman kita, sahabat kita juga melakukan penipuan. Apa yang dia janjikan tidak sama dengan kenyataannya. Pagi hari ini kita juga berhadapan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah
kepada bangsa Israel ketika itu. Yang menjadi pertanyaan kita tentu saja, apakah janji Allah itu ya dan amin? Apakah janji Allah itu juga akan dipenuhi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kita akan memperhatikan ayat tadi. Satu, bagian yang bawah. Janganlah takut. Ini adalah janji dari Tuhan. Jangan takut. Janganlah takut. Ini sebuah jaminan yang berasal dari Tuhan untuk kita tidak merasakan takut. Mengapa kita tidak diperkenankan takut? Di sana dikatakan sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, pengandaian apa yang diungkapkan oleh Yesaya ini sama seperti ketika orang memiliki hutang. Ketika seseorang memiliki hutang dan tidak bisa nyaur, tidak bisa melunasi, maka dirinya beserta dengan keluarganya akan dijadikan budak pada zaman itu. Sehingga kita terus berpikir bagaimana aku bisa nyaur, bagaimana aku bisa melunasi hutangku itu. Ketika kita merasakan bahwa kita tidak bisa melunasi hutang, ada pemikiran, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan di dalamnya. Dan lalu akhirnya ada jaminan, tidak perlu takut, wong itu semua sudah ditebus kok. Tentu apa yang diungkapkan oleh Tuhan ini berkaitan dengan keselamatan, begitu loh. Kita itu banyak dosa. Kita sering melakukan dosa, bahkan mungkin kita dibelenggu oleh dosa itu. Dan Tuhan menjanjikan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Artinya Tuhan sudah membersihkan dosa-dosa pelanggaran kita, sehingga kita tidak perlu takut untuk melangkah. Tetapi tentu dengan tetap waspada dan berjaga-jaga. Bahkan ketika Tuhan juga menjamin, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya nama itu sudah tercatat. Nama itu sudah dihafal oleh Tuhan. Nama itu ada di dalam hatinya Tuhan, di dalam pemikirannya Tuhan. Kita itu kelambe dalam bahasa Jawa. Sehingga ketika kita kelambe, nama kita sudah tercatat, nama kita sudah terkenal, nama kita sudah dihafalnya oleh Tuhan. Kenapa perlu takut? Tidak perlu kita takut. Kita ada dalam genggaman Tuhan. Dan bahkan yang terakhir dikatakan engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana barang di rumah kita. Ketika kita membeli barang, ketika barang itu sudah ada di genggaman kita, di rumah kita, tentu kita menguasai barang itu. Kita menjaga barang itu. Kita tidak akan pernah membiarkan barang itu hilang. Kita merawatnya dengan baik. Saat Tuhan memberikan anak-anak dalam hidup kita, bukankah kita juga berusaha untuk ngopeni, memeliharanya, mendidiknya, mengawasinya, menjaganya, supaya anak-anak kita ini tetap dalam rengkuhan kita. Bukankah ketika Tuhan memberikan istri, memberikan suami kepada kita, kita juga tidak akan pernah membiarkan istri atau suami kita direbut oleh orang lain, kan gitu. Demikian pun di hadapan Tuhan, ketika Tuhan mengatakan engkau ini kepunyaanku, jangan pernah takut. Kita itu dijagai oleh Tuhan. Kita itu dipelihara oleh Tuhan. Kita itu ditopang oleh Tuhan, dituntun, disertai oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, terlebih melalui ayatnya yang pertama, bagian yang kedua ini akan dipenuhi. Tuhan bukanlah penipu. Tuhan akan setia terhadap janjinya. Sama seperti bangsa Israel, sering kali saya katakan. Ketika Tuhan sudah berjanji, ketika Tuhan sudah mengikat sumpah dengan bangsa Israel, maka bangsa Israel itu akan terus dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Dihindarkan dari berbagai macam malapetaka oleh Tuhan. Hingga sampai detik ini.
Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya itu. Tuhan tidak akan pernah menjadi penipu-penipu sebagaimana manusia menipu sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita seringkali mengalami banyak masalah. Kalau di minggu yang keberapa saya sempat mengajak nyanyi, Tuhan tak pernah janji, iya. Itulah janji Tuhan. Tak pernah janji jalan selalu rata, jalan selalu mulus, iya. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan, memberikan topangan, menjaga kehidupan kita. Tentu ada konsekuensinya. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu memunculkan konsekuensi, resiko di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah direngkuhnya, ketika kita sudah ditebusnya dulu ya, ditebusnya. Artinya yo ojo utang meneh. Ojo gegede nempiak kurang cagak, kan begitu. Termasuk di dalamnya kalau itu berkaitan dengan dosa-dosa, ya kalau kita sudah ditebusnya ya jangan berbuat dosa lagi. Kan gitu. Artinya kita tetap diarahkan oleh Tuhan, tetapi kan kita tidak seperti beo atau bebek. Tuhan mengarahkan. Tetapi Tuhan juga menyerahkan hasil akhir itu pada kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Kita sendiri yang harusnya tahu, oh aku ki wis didusi resik. Aku ki wis dinggoni klambi sing apik, sing anyar. Jangan sampai ketika kita sudah dimandikan ya bermain-main kotoran lagi. Gitu loh. Lalu aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kalau nama kita itu sudah di sana, ya jangan coba lalu kita mencoret nama kita dari daftarnya Tuhan. Kadangkala kita merasa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, tidak segera, tidak serta-merta, tidak instan diberikan Tuhan kepada kita. Kadang lama banget kita menantikannya, atau kadang memang tidak diberikan Tuhan untuk kita karena memang tidak sesuai dengan peruntukan kita. Ya kehendak Tuhan itu, Tuhan menganggap bahwa apa yang akan diberikan kepada kita tentu berguna bagi kita, demi untuk keselamatan kita, kebaikan kita. Tidak mungkin tidak. Lah kadangkala kita kecewa sehingga kita mencoret nama itu dari daftar. Kita diminta untuk tetap mempertahankan itu bagi kehidupan kita. Termasuk di dalamnya ketika kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan, ya harus menjaga diri. Gitu toh. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu ada aturan-aturan main, ada pedoman-pedoman, ada hukum-hukum yang harus ditaati oleh kehidupan rumah tangga itu. Jadi kalau di rumah misalnya ada aturan main, sepatu ditempatkan di tempatnya, handuk ditempatkan di tempatnya, kotoran ditempatkan di tempatnya, ya itulah yang harus kita turuti. Ketika kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, ya belajarlah menjadi anak yang setia, anak yang nurut, anak yang taat kepada Tuhan. Sehingga arah perjalanan kehidupan kita akan menjadi aman, tentram, damai, sejahtera tentu saja. Dan biarlah apa yang boleh kita terima saat ini boleh memperbaharui kehidupan kita sedikit demi sedikit. Tidak perlu frontal. Karena bagaimanapun juga kehidupan kesempurnaan itu kan proses yang panjang. Sehingga ketika kita mau berproses sedikit demi sedikit mengalami perubahan menuju ke arah kesempurnaan, maka apa yang kita harapkan dari Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kita damai, ketentraman, kesejahteraan. Percayalah,
janji Tuhan ya dan amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih setia, damai sejahtera yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Kami boleh menikmati alam raya. Kami boleh menikmati ketentraman. Kami boleh menikmati ketenangan. Itu semua anugerah dari Tuhan. Saat kami mengupayakan semuanya, tanpa berkat, tanpa penyertaan Tuhan, tentu segala sesuatunya tidak akan pernah terjadi. Kami percaya Tuhan menopang kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai, menjagai langkah perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa apa yang Engkau janjikan itu akan Engkau penuhi bagi kehidupan kami, terlebih yang bermanfaat, berguna bagi kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati kami memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi letih, lesu, berbeban berat. Akan persoalan yang harus dihadapi berkaitan dengan kesehatannya, berkaitan dengan ketuaannya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan usahanya, berkaitan dengan ekonominya, berkaitan dengan jodoh. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Dan kami percaya bahwa Engkau pun akan memberikan semua itu demi kebaikan kami. Rancangan-Mu baik adanya. Rancangan-Mu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Demikian pun dengan kehidupan gereja-gereja milik Tuhan dimanapun. Ada banyak tentangan. Ada banyak hambatan bagi kehidupan gereja, tetapi kami juga percaya bahwa semuanya itu Engkau berikan untuk kami menjadi batu uji. Apakah kami bertahan, apakah kami bertekun, apakah kami setia menjadi umat yang telah Engkau tebus, Engkau miliki. Apakah kami hendak meninggalkan Engkau di tengah tantangan-tantangan itu? Tuhan akan sertai, terlebih bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Dan kami juga menyerahkan kalau hari ini Klasis Banyumas Utara menggelar persidangan ke-80 di Pengalusan, kami juga mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengiring menyertai perjalanan kami masing-masing dari tempat yang jauh maupun dekat. Kami juga mempercayakan panitia-panitia yang mempersiapkan persidangan itu. Tuhan beri kelancaran semuanya. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Dan kami yang bersidang pun Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan, dan singkirkan dari berbagai kemalangan. Kami hendak menggumuli kehidupan gereja-gereja Kristen Jawa di lingkungan Klasis Banyumas Utara. Kami hendak mencermatinya dan kami hendak melayani Engkau dengan setulus hati 2 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah sahabat-sahabat kami, dan kami boleh mengakhiri persekutuan pada pagi hari ini. Dosa, pelanggaran, kesalahan kami biarlah Tuhan ampuni, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan terus memeliharakan kehidupan kita, sehingga kita boleh melanjutkan waktu hidup pemberiannya dengan baik. Mantap menjalani hari-hari kita dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu